Swastiastu, nama saya Ibtu Sungesa, nomor absen 31, kelas 12 IPA 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang katabolisme. Jadi, apa itu katabolisme? Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi yang pada umumnya berupa ATP. Kemudian saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Kemudian tahapan-tahapan respirasi aerob yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih jelasnya, berikut ada bagan mengenai glikolisis. Urutan proses yang terjadi pada bagan glikolisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ADP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai dengan pemecahan ATP menjadi ADP. Kemudian fruktosa 1,6 bifosfat 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau PGAL 3 atom C dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Kemudian molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 fosfogliserat menjadi dengan cara mengikat PI atau fosfat organik. Setiap 1 molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. Kemudian 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Kemudian 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. Kemudian 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfolenopirufat atau PEP. Kemudian fosfolenopirufat diubah menjadi asam pirufat disertai dengan pembentukan ATP. ATP atau adenin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Berikut adalah ringkasan mengenai tahapan glikolisis. Kemudian tahap kedua yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH, yang artinya satu molekul asam pirufat akan menghasilkan 1 molekul asetil CoA, CO2 dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH. Untuk prosesnya simak bagian berikut. Urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat atau COO-. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Kemudian, sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Kemudian asam asetat akan diberi ikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Untuk memudahkan pemahamanmu tentang dekarboksilasi oksidatif, perhatikan ringkasan berikut.
Kemudian yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari rangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Asetil CoA 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat 4 atom C membentuk asam sitrat 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat. Kemudian asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Kemudian asam isositrat 6 atom C diubah menjadi asam alfa ketoglutarat 5 atom C. Reaksi ini disertai dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Selanjutnya, asam alfa ketoglutarat 5 atom C diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat 4 atom C. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Jika disederhanakan, siklus Krebs bisa dituliskan sebagai berikut. Tahap selanjutnya yaitu transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai dengan pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam kristal, yaitu membran di dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah coenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Simak bagian berikut. Adapun penjabaran pada bagian ini adalah yang pertama, NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke coenzim Q. Karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Kemudian coenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya coenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Kemudian sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Kemudian sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Kemudian sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah pembentukan molekul H2O. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan oleh oksidasi FADH2. Secara ringkas, pembentukan ATP dan dari NADH dan FADH2 ditulis sebagai berikut. Dari tahapan glikosis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan baru turut adalah 10 dan 2 molekul. Dengan demikian, tahap transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan, mulai dari glikolisis sampai transport elektron akan dihasilkan tabel sebagai berikut.
Baik, sekian penjelasan saya mengenai katabolisme dan respirasi aerob. Bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.